Sebenarnya di sini kita bukan cuma bahas sekedar masalah, tapi di sini juga kita bahas solusi. Betul itu, keren banget itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke podcast, kita kenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Halo semuanya, di sini nama gue Melani. Nama gue Ota. Nah, di sini kita mau bahas topik apa sih, Kak? Apa ya? Topik yang biasa sering banget ada di sekitaran kita, baik itu di lingkup teman, keluarga, bahkan organisasi, perkuliahan, benar, dan dunia kerja pun ada. Mungkin bisa tebak-tebak kali ya teman-teman di rumah. Boleh, kira-kira menurut teman-teman apa nih topiknya? Apa ya? Makanan bukan sih, Kak? Bukan deh, kayaknya bukan. Minuman mungkin ya? Bukan. Oh, bukan. Apa ya? Ini lebih ke topik bisnis sih. Topik bisnis. Oh, mungkin ada koneksinya sama permasalahan, Kak? Ada. Oh, ada. Nah, daripada kepo, udah kita kasih tau aja deh. Apa ya? 1, 2, 3. Win-win solution. Oke, langsung aja ya kita bahas. Menurut Okta tuh win-win solution tuh apa sih? Mungkin menurut gue tuh win-win solution tuh kayak dimana kita ada dua pihak yang sama-sama dua-duanya tuh harus diuntungkan, tidak ada yang saling dirugikan atau hanya salah satu yang diuntungkan. Oke, jadi di sini dua pihak sama-sama saling enak lah ya. Iya benar. Nah, kalau misalnya pengalaman yang udah pernah Okta lewatin win-win solution itu ada nggak sih? Mungkin di pertemanan, di keluarga, di perkuliahan gitu. Kalau dari gue sih mungkin keluarga dulu ya, yang paling dekat keluarga kita. dulu. Oke. Kalau dari gue di keluarga gue nih ya, mereka tuh biasanya kalau gue mau main, mereka tuh nggak bisa langsung kayak mengizinkan gue, boleh tak main aja gitu, nggak boleh. Tapi kalau gue mau main tuh harus kayak misalnya harus ada gue harus rapi-rapi rumah dulu, gue harus meninggalkan rumah tuh dengan kondisi yang rapi gitu lah. Kayak jadi gue kalau main baru boleh diizinkan gitu sama keluarga gue. Bener sih, bener juga salah supaya Bener gitu juga. Bener-bener. Udah gitu kan biasanya ya, makanya gue tuh kadang iri banget sama orang yang main izin langsung boleh gitu. Iya kan? Iya. Kayak yaudah dia mau main, ya udah tinggal main gitu. Kalau kita kayak harus ada kayak bersih-bersih Iya, bersih-bersih rumah dulu, bantuin kayak ini lah, bantuin orang tua dulu iya, sih, bener. baru dibolehin Iya. gitu kan. Terus kalau misalnya di pertemanan, Kalau gue sih mungkin kayak gue punya temen nih, circle gue nih, misalnya circle gue, kita mau main nih, tapi kita tuh beda ide gitu. Satu maunya makan di sini, satu maunya tempat makan yang kayak gini gitu. Itu kayak jadinya ujung-ujungnya yang bikin jadi win-win solution tuh gimana, kayak akhirnya kita memutuskan buat cari satu tempat yang sama, tapi ada dari si ini ada, dari si ini ada. Misalnya kayak temen gue satu dia mau nongkrong di tempat yang kayak kopi-kopian gitu lah. Nah terus temen gue satu tuh kayak suka jajan gitu, suka jajan. Jadi kayak yaudah kita ngafe aja deh. dia kafe aja deh, cari tempat yang kayak senjanya dapet, jajannya dapet gitu. Nah, FYI itu kita sebenarnya satu circle ya. Iya. Kalau di perkuliahan tuh kita main bareng. Guys, udah gitu kita satu kelas bareng. Iya benar. Nah, teman kita tuh mostly kan cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan biasanya mau ditanya kemana jawabnya terserah. Mau makan apa jawabnya terserah. Nah, Giliran udah sampai tempat, gak mau. nggak sampai ya karena cowok. Cewek emang begitu. Bukan cuma ke cowok-cowok, ke cewek-cewek juga. Iya, cewek juga begitu. begitu. Jadi ya paling win-win solusinya itu tadi ya, kalau misalnya pengen nentuin kita mau kemana nih hari ini, terserah deh gitu. Iya. Tapi tiba-tiba ada satu ide dan satunya lagi nggak suka nih, gimana kita bisa nyatuin pendapat mereka biar jadi satu tujuan. Iya benar. Jadi sama-sama enak keduanya. Sama-sama diuntungkan. Mm-mm. Nah, tadi kan kita udah bahas pertemanan sama Keluarga. perkuliahan, sama keluarga ya tadi. Oh ya, nah sekarang kita bahas perkuliahan. Kalau dari lo sendiri perkuliahan kayak gimana Mel? Oke, mungkin kalau perkuliahan tuh lebih kayak win-win solution antara dosen sama mahasiswa nggak sih? Iya, Di kelas. sama. Iya. Kayak misalnya dulu tuh kita kan satu kelas nih ya. Lo ingat gak sih dulu tuh pernah waktu semester 3 atau semester 2 gitu ada dosen yang pengen mahasiswanya tuh jangan telat masuk kelas. Benar, ada. Tapi ada ininya penyelesaiannya. Kalaupun mahasiswanya telat, si dosennya ini ngebolehin mahasiswa itu tetap masuk, tapi dengan syarat nggak dihitung absen. Nah, ya gue tahu itu kayaknya Pak siapa ya? Siapa ya?
pokoknya ada. Nah, tapi setelah dipikir-pikir itu tuh win solutionnya lebih kayak si mahasiswanya bisa masuk dan dapat ilmu, alias dia tuh nggak ketinggalan pelajaran, dan si dosennya pun bisa ngasih hukuman ke si mahasiswa. Jadi kayak sama-sama dapat kayak sama-sama dapat ininya untungnya lah ya. Mungkin ada lagi nggak kalau di perkuliahan? Kayaknya itu ya yang paling relate ya. Yes. Terus mungkin ada yang kayak misalnya misalnya dosen telat nih, dosen yang ngaret gitu. Nah kita tuh buat kesepakatan di awal, kayak misalnya dosennya itu kita boleh meninggalkan kelas kalau dosennya itu 15 menit belum masuk ke kelas gitu. Oh iya, tapi itu jadi win solution juga gak sih? Oh iya benar. Kalau misalnya dosennya telat, jadi kita udah nunggu di kelas nih, capek-capek lama-lama, tapi 15 menit belum datang, kita boleh ninggalin kelas gitu, tetap dianggap itu absen gitu. Oh iya benar. Oh pernah sih kita kayak gitu? Iya pernah kan? Pernah ada dosen gitu. Kalau perkuliahan itu ya, nextnya, kita kan sekarang lagi kuliah ya, kita kan semester 6 nih. Nah, Okta pasti juga pernah masuk organisasi ya. Nah kalau di organisasi menurut Okta apa yang win solution yang udah pernah lewati? Menurut gue sih, gue pernah ya, kayak misalnya waktu di organisasi tuh gue kayak ada dua kubu gitu. Satu pengen buat acaranya formal, satu lagi sama yang informal. Nah, kayak formal sama santai gitu kan itu ini kan jauh banget. Jadi akhirnya kayak kita tuh win-win solution dari organisasi itu tuh kita kayak ngebuat misalnya paginya itu seminar. Nah, nanti kayak di sore harinya itu ada kayak booth makanan, stand makanan gitu-gitu yang asik-asik. Jadinya kayak formalnya dapet, informalnya dapet. Jadi kayak semuanya tuh happy gitu, nggak ada yang merasa dirugikan gitu. Oh iya benar-benar. Kan kalau misalnya ada kayak tempat jajan-jajan gitu kayak bazar-bazar gitu, itu kan juga nyantai gitu kan, nggak cuma formal-formal yang kaku gitu ya, tapi ada bazar-bazar juga buat kita senang-senang gitu ya. Oke, kalau ada organisasi itu, nah mungkin kalau di dunia kerja ada nggak sih? Kalau dari lo sendiri ada gak? Kalau di dunia kerja ya, nah kebetulan gue tuh belum pernah kerja. Mungkin gue magang kali ya? Ya boleh magang gitu. Gue pernah magang di 2 tempat, tapi mungkin ini salah satu contohnya. Gue pernah magang di kayak bank gitu, ada suatu bank yang katakan gue magang di luar atau di Indo nih? di Indo dong, di Indo. Nah belum lama tuh gue magang di bank. Mungkin win solution yang pernah gue lakuin sih waktu jadi kayak apa ya, waktu itu kan gue lagi tugasnya di front kan, di depan ya, itu gue ditempatin di depan. Nah terus karena situasi banknya itu lagi rame saat itu, jadi gak ada tempat duduk di situ tuh, gak ada tempat duduk. Nah kan jadinya gue gak bisa duduk dong nih sama teman-teman yang lain kan, dan itu posisinya gue tuh belum sarapan waktu itu kan, jadinya kayak lapar, lemes, terus gue juga harus berdiri terus kan tuh dari pagi sampai siang kan. Akhirnya gue nanya lah sama ini yang manajer operasionalnya. Gue nanya, gue izin gitu lah, Pak, saya boleh nggak ya untuk izin istirahat duluan gitu, karena tadi pagi saya belum sarapan. Nah kebetulan biasanya tuh gue kalau istirahat jam 12 baru boleh naik, baru boleh ke lantai 2. Tapi itu tuh masih sekitar jam 11-an gitu. Akhirnya sama si manajernya diperbolehkan asal gue nya itu nanti, kan harusnya turunnya itu jam 1 kan, kalau jam 12 ke jam 1. Tapi karena gue jam 11 udah naik, jadi kayak sekitar jam 12-an tuh gue udah harus turun lagi gitu. Jadi kayak dimana teman-teman jam 12 baru pada naik, gue jam 12 turun gitu. Jadi kayak gantian gitu. Itu solusi. Ya, jadi kayak perusahaan untung karena waktu istirahat lebih bercepat dan gue juga untung kan. Oke. Kalau gue mungkin waktu itu gue sempat kerja. Nah jadi tuh gue istirahat tuh ada kayak 2 shift gitu. Jadi shift 1 sama shift 2. Nah kebetulan waktu itu temen gue tuh ada yang bilang gini, Mel, Tak boleh gantian gak istirahat ya atau kerja 2 shift gitu. Gue lagi asam lambung gue naik nih, kata dia gitu. Terus gue ngomong kan kayak, oh ya udah boleh aja gitu. Akhirnya kita tukeran shift, jadi kayak dia shift pertama, gue istirahatnya shift kedua gitu. Nah terus setelah istirahat, gue tuh bilang ke dia, nanti semisalnya gue sakit, kan gak ada yang tau ini ya sakit itu kapan gitu waktunya.
ketika gue sakit nanti gue mau juga dong tukeran jadwal gitu kalau emang gue lagi nggak enak badan, lagi nggak fit gitu sih kalau gue. Oh itu juga bisa tuh ya, win-win solution ya. Iya. Jadi kayak sama-sama enak lu sama temen lu gitu Iya, kan. jadi kayak bisa ganti-gantian lah gitu kalau emang lagi punya kendala. Siapa yang tahu juga kan Iya. kalau amit-amit baru sakit atau Iya. gimana gitu kan. Masalahnya gantiin gitu. benar urusan sakit nih riskan banget. Iya, jadi lu gak perlu repot-repot nyari lagi siapa yang bisa gantiin lu saat ini. Iya, ya kan? benar. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kan pengalaman-pengalaman dari yang udah pernah kita lakuin di win-win solution ini. Iya. Dari itu kita bahas ke manfaat win-win solution. Kalau menurut Okta, dari kita ngelakuin win-win solution ini apa sih yang bisa kita dapat gitu? Kalau kita win-win solution? Kalau mungkin kalau di pertemanan ya, yang paling simpel dulu nih yang ada di lingkup kita, bikin kita nggak jadi berantem aja sih. Bener kan? Nggak diskom, nggak ada kayak pilih temen yang ini dibanding temen yang ini gitu. Jadi kayak, iya sih bener, sama-sama enak. Iya, sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan. Jadi kita nggak egois lah ya. Bener. Kita tahu semua gitu, mau apa sih, tahu pendapat si ini, tahu pendapat si ini Iya. gitu. Kita juga pengen ini gitu, saling terbuka. Iya benar, saya terbuka. Benar. Terus kalau misalnya dari dampak win-win solution, Dampak win-win solution sebenarnya mirip-mirip sih yang main tadi. Pertama bikin gak jadi berantem tadi tuh kalau di lingkungan itu. Terus kayak ngebuat kita tuh ada di lingkungan yang bikin kita tuh merasa aman dan nyaman gitu. Karena Iya, benar. orang yang melakukan win-win solution tuh kan pasti open minded ya orangnya ya. Iya, benar. Karena dia ngedengerin dua pihak gitu. Dan mungkin kayak apalagi kalau di pertemanan tuh kadang ada satu teman yang pengennya didengerin gitu Iya. saat lagi mood swing gitu. Nah mungkin karena adanya win-win solution ini kita tuh bisa jadi sama-sama tahu gitu apa yang sebenarnya kita cari, apa yang sebenarnya kita pengen gitu. Kalau misalnya nih Okta, kalau misalnya win-win solution ini gak kita terapin tuh apa sih yang kira-kira terjadi? Yang pastinya kacau banget sih guys, kacau banget. Karena gue yakin pernah saling Iya. ngerasain miskomunikasi Iya, benar. gitu kan. Itu dia. Gak jauh-jauh sih dampaknya dari miskomunikasi. Iya, komunikasi benar. Jadi makanya nih teman-teman di rumah kalau misalnya ada masalah, better dirundingin lah ya sama teman-teman, jangan dipendam sendiri. Diomongin baik-baik. Baik-baik buat kalian bisa dapat solusinya Iya. bareng-bareng gitu. Nah dengan adanya win-win solution ini, kalian juga bisa saling tahu nih apa yang dipengen sama teman-teman kalian gitu. Jadi kalian bisa satu tujuan lagi. Iya benar. Jangan miskomunikasi ya guys. Ingat, catat, tulis. Nah, terus cara mencapai win-win solution nih gimana sih ya? Mungkin bisa dikasih tahu sama temen-temen. Kayaknya dari dulu kan ya Mel. Cara mencapai win-win solution. Tadi sih bener, ya kayak pertama kita harus tahu nih kemauan dari dua belah Iya. pihak. Jangan cuma satu pihak yang diuntungkan. Jangan egois. Iya, jangan egois. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih, pokoknya kita rundingin bareng-bareng, dan kita rundingin bareng-bareng, di situ kita bisa tahu apa yang sebenarnya kita pengenin. Nah, dari situ baru deh dari kedua belah pihak tuh sama-sama apa ya namanya, bisa menentukan lah tujuannya. Benar. Jadi sebenarnya intinya komunikasi sih, ya kan? Komunikasi penting banget, penting banget. Itu kunci dari semuanya tuh komunikasi, guys. Dimanapun, di pertemanan, Di keluarga, di perkuliahan, di lingkup apapun, organisasi. iya. Yang paling penting itu komunikasinya harus baik. Benar. Dan di dalam bisnis itu tuh juga gak jauh-jauh dari komunikasi tadi. Iya. Dan miskomunikasi dalam bisnis pun itu bakalan krusial banget dalam bisnis. Jadi dimana yang namanya komunikasi, yang namanya menentukan win-win solution itu tuh pelajaran yang sangat penting banget nih buat teman-teman dari sekarang. Harus belajar jangan miskomunikasi karena itu pasti sangat penting untuk masa depan. Asik. Benar. Jadi teman-teman perlu diingat kalau hidup itu bukan soal siapa yang menang, guys. Benar gak? Benar. Tapi kayak gimana kita tuh bisa bareng-bareng menemuin solusi yang membuat semua pihaknya tuh senang.
pasar nih, contohnya kayak ibu-ibu tuh kayak biasa dia jago banget nih nerapin win-win solution di pasar. Kayak misalnya dia tuh mau nawar makanan yang ada di pasar. Nah, kalau si penjualnya ini nggak menerima apa yang ditawarkan ibu-ibu, biasanya tuh ibu-ibu punya strategi kayak kabur aja dulu deh, nanti juga dipanggil. Kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu ya. Nanti juga dipanggil kayak akhirnya karena itu mungkin sudah dipraktekkan banyak ibu-ibu dan itu berhasil. Jadi kayak ya udah, itu win-win solution juga gak sih, kayak ibunya untung, si penjualnya untung. Kenapa penjualnya untung? Kayak mungkin si ibunya nih nawarin masih masuk akal gitu kan, nggak sampai merugikan, sampai si penjual ini akhirnya dia memutuskan untuk kayak dagangannya tuh dibeli, nggak apa-apa dibeli dengan harga yang nggak terlalu keuntungannya nggak terlalu melonjak gitu. Jadi kayak sama-sama diuntungkan. Dan itu relate banget sih, soalnya gue pernah ke pasar sama mama gue. Itu bener-bener ibu-ibu ya, dari ibu kalau misalnya ke pasar nawar baju waktu itu. Si mama gue tuh pengen harganya, jadi waktu itu tuh harganya misalnya 100.000. Mama gue tuh nawar kayak 70.000 gitu. Dan mama gue tuh gak dapet harga segitu. 80 aja bu, dikasih segitu, dikasih harga segitu, tapi mama gue tuh gak mau gitu. Akhirnya mama gue ngajak gue pergi, ayo kak gitu kan, pergi aja dulu gitu kan, ayo kak gitu kan. Nah gue udah kayak, malu udah nanya kan nih, udah nanya harganya berapa, gak enak bentuknya. Gue nengok ke belakang nih, abangnya masih nunggu ini. Tiba-tiba abangnya manggil, ibu sini boleh deh bu, harganya 70.000 gitu. Ya kalian itu relate banget kan, kalau di pasar bagi ibu-ibu tuh emang ibu-ibu tuh top banget, jago banget nawar, gitu. Bener. Jadi teman-teman, ingat ya, kalau hidup itu bukan soal siapa yang menang, tapi gimana caranya kita biar bisa sama-sama nemuin solusi yang membuat semua pihak yang terlibat itu akhirnya senang gitu. Bagus banget tuh, puas deh. Nah mungkin teman-teman di sini mungkin sekian aja kali ya, udah cukup lah ya, dari tadi kita ya punya Yakin banget kali ini. ngomong terus haus juga pasti ya. Teman-teman juga kayak udah bosan ngedengerin kita ya. Jadi kita akhiri aja di sini ya. Ayo tutup. Semoga obrolan kita nih bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Dan mungkin teman-teman nanti kita bisa balik lagi buat sharing-sharing lagi, session lagi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin win solution di dalam pengalaman hidupnya, boleh tulis di komen di bawah ini ya. Nanti kita baca-baca yang seru-seru, yang lucu-lucu gitu ya. Nah mungkin kita akhir aja